Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang di segmen Kupas Tuntas Kripto by Henditan. Nah, kali ini gue mau bahas salah satu koin yang menurut gue memiliki potensi yang sangat bagus di masa depan, yaitu Quant atau QNT. Yang mungkin dari kemarin teman-teman lihat di kolom komentar YouTube gue itu banyak banget yang request minta bahas Quant, dan menurut gua ini adalah saat yang tepat untuk kita bahas Quant ya. Jadi Quant itu apa sih dan berapakah peringkatnya di coinmarketcap.com? Jadi seperti biasa kita akan cek terlebih dahulu dari peringkat di coinmarketcap.com, di mana market cap-nya itu kurang lebih ada di sekitar 1,5 miliar dolar ya, yang berada di peringkat 69. Jadi menurut gua si Quant ini masih bisa naik lebih tinggi lagi karena dia belum jenuh pasarnya ya. Dan kalau kita lihat di sini supply-nya juga bagus, teman-teman. Di mana max supply-nya ada 14,8 juta Quant, dan yang sudah dikeluarkan oleh si developernya sekitar 12 juta Quant. Jadi sudah 80%-nya. Menurut gue ini udah sangat bagus ya. Karena berarti tinggal sedikit lagi Quant yang bisa disuplai lagi, ditambahin lagi. Jadi cukup terbatas seperti supply-nya. Nah, tapi kalau kita lihat dari harganya, harga Quant itu kurang lebih sekarang ada di 129 dolar. Dan apakah sekarang harganya masih murah? Iya, masih murah karena harga Quant sendiri belum naik secara signifikan. Dan juga bahkan belum mencapai all time high-nya di sekitar 365 dolar yang lalu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat apakah memang project Quant ini akan naik sebentar lagi atau bagaimanakah update-nya. Jadi kita bisa lihat dulu teman-teman, buat teman-teman yang belum paham Quant itu apa. Jadi Quant itu bisa dilihat di websitenya. Kalau di sini tulisannya The Foundation of the Blockchain Economy. Jadi sebenarnya intinya dari Quant ini dia adalah real world asset ya teman-teman ya. Jadi termasuk ke dalam naratif RWA atau real world asset ya. Atau kurang lebih juga sebenarnya dia ada DeFi-nya juga ya, yang mungkin nyambung dengan CBDC atau digital currency ya, teman-teman. Central Bank Digital Currency, yang berarti sebenarnya dia punya hubungan yang mirip-mirip kurang lebih sama Chainlink ya, teman-teman. Di mana dia ingin mentokenisasi aset-aset yang ada di dunia nyata. Kalau kita lihat di sini, jadi sebenarnya dia ada apa aja sih? Jadi si Quant ini projectnya itu biasanya bisa dipakai untuk financial institution, enterprise ya, atau perusahaan biasa, partner ataupun developers, teman-teman. Jadi bahkan keempat orang-orang ini, bukan orang ya, 4 kelompok ini bisa memakainya. Apalagi menurut gue yang paling gede ini ada di financial institutions ya. Yang menurut gue sekarang ini tokenisasi untuk uang yang ada gitu kan. Kalau sekarang tuh uang itu kan semuanya centralized ya, uang rupiah, uang dolar, uang euro, dan itu menurut gue sangat-sangat rawan. Kenapa? Karena sekarang seperti yang teman-teman lihat, uang itu sudah tidak dipatok sesuai dengan suplai emas. Jadi uang yang sekarang ada dan beredar itu sebenarnya nggak ada harganya ya. Karena uang yang sekarang ada itu jaminannya bukan emas sekarang. Kalau dulu itu jaminan dolar itu emas. Kalau sekarang jaminan dolar itu tidak dipatok dengan emas. Jadi si uang sekarang itu sebenarnya ya cuma di-print aja gitu, bisa di-print sebanyak-banyaknya. Itulah sebabnya kenapa inflasi sekarang itu semakin besar dan semakin terasa. Mungkin teman-teman yang lahir 20 tahun lalu, 30 tahun lalu ya harga bakso itu kurang lebih harga cuma Rp250. Sekarang minimal 30.000. Jadi udah naik sampai 100 kali lipat loh, teman-teman. Bukan 100, sorry. 10 kali lipat hanya dalam 20-30 tahun. Dan artinya ini semakin ke belakang harganya akan semakin rendah, baik harga rupiah ataupun fiat-fiat yang lainnya. Inilah masalah yang sangat signifikan di zaman sekarang. Dan dengan adanya blockchain ataupun cryptocurrency, ini bisa jadi solusi. Kenapa? Karena bisa saja euro ataupun dolar ataupun rupiah itu bisa kita tokenisasi. Supaya apa? Supaya lebih liquid, transparan, dan juga tentunya efisien ya. Efisien misalnya di bidang apa ya? Efisien kalau misalnya kita menggunakan ini ya teman-teman, kalau kita mau transfer sekarang misalnya kita dari bank yang ada dalam negeri kita ke bank luar negeri, itu kan repotnya minta ampun ya sebenarnya, dan juga fee-nya biasanya mahal. Nah, si cryptocurrency ini kan seperti yang teman-teman tahu, enaknya untuk kalau transfer ke luar negeri itu nggak perlu terlalu ribet karena yang mengkonfirmasinya itu sudah decentralized. Oke, itu salah satu keunggulannya.
Dan yang kedua, kalau misalnya kita menggunakan si cryptocurrency ini untuk digital currency, payment, capital market, dan supply chain, ini menurut gua potensinya ke depan akan semakin bagus ya, karena berarti perputaran uang itu akan semakin cepat dan mudah. Jadi nggak gampang nyangkut ya teman-teman, nggak sesulit fiat sekarang. Konfirmasinya itu bisa menggunakan blockchain, artinya bisa lebih cepat dan juga transparan. Ya, jadi menurut gua sih si Kuan ini memiliki potensi yang bagus karena dia juga masuk ke digital currency, dan kedua juga dia ingin mentokenisasi real world asset yang kurang lebih dia mirip-mirip dengan Chainlink. Dan kalau kita lihat dari komunitas Kuan sendiri ya, kita lihat di Telegram ada kurang lebih 6.700 member ya, yang mana memang masih medium ya, belum terlalu banyak, tapi menurut gue si Kuan ini masih potensi berkembang, bisa lebih gede lagi ya. Lalu juga kalau kita lihat dari Twitternya, ini kurang lebih Twitter Kuan itu masih 145.000 follower, cukup bagus, tapi memang masih bisa ada ruang lagi untuk perkembangan si Kuan ya teman-teman. Nah, yang menurut gua sangat-sangat hot ya, ini memang sekarang masih belum terasa, harga Kuan juga belum naik tinggi sekali, yaitu adalah we envisage a digital euro as digital form of cash that can be used for all digital payments ya. Jadi menurut gua jika nanti ya bener-bener yang direncanakan kurang lebih sebenarnya akhir tahun ini teman-teman, dimana CBDC itu udah ada deadline-nya, dia harus cepat-cepat merampungkan project-project yang menggunakan tokenisasi si uang-uang yang ada di real world asset ini ya teman-teman. Nah, menurut gua sih kalau misalnya memang nanti si BDC itu benar-benar akan terjadi di akhir tahun ini teman-teman, maka project-project crypto yang memang ada di naratif CBDC menurut gua ya harganya sih pasti akan naik ya teman-teman. Salah satunya adalah Kuan teman-teman ya, dimana Kuan ini juga termasuk ke dalam RWA dan juga CBDC teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari price prediction, harga prediksi dari coincodex.com, maka price prediction dari Kuan ini di akhir tahun ini di Desember ini bisa mencapai $670 ya. Kok nggak bulan depan atau 2 bulan lagi sih? Nah, kalau diprediksi di coincodex.com ini kurang lebih dalam 2-3 bulan ke depan memang harganya juga masih nggak terlalu berbeda jauh ya. Tapi ternyata di akhir tahun ini bisa mencapai $650. Apakah ini forecast biasa? Menurut gua kemungkinan besar tidak hanya forecast biasa ya, karena memang ada project-project Kuan yang nanti baru akan terlihat hasilnya itu di akhir-akhir tahun ini teman-teman. Nah, prediksi gue sih sebenarnya harusnya Kuan ini bisa naik sampai ke mungkin nggak sampai $670 ya. Kalau gue sih nggak muluk-muluk teman-teman. Jadi kalau dari CoinCodex ini prediksinya bisa sampai $660, koreksinya di $400. Kalau dari marketcap.com, bukan marketcap.com ya, market cap off. Jadi ini membandingkan Kuan dengan Chainlink. Jadi anggap aja Kuan nanti setara dengan Chainlink untuk market capnya, bisa sampai $700. Nah, kalau prediksi gue pribadi sendiri, gue nggak muluk-muluk bisa sampai $700. Walaupun menurut gue sih mungkin aja. Untuk langkah-langkah awalnya menurut gue sih si Kuan ini bisa naik ke $150. Ini untuk plan pertama ya, untuk sekarang ini teman-teman, karena harga Kuan ini masih sangat-sangat murah. Nanti teman-teman setelah dia tembus break yang kedua, menurut gua Kuan minimal akan ada di level $220 ya, di level yang ini. Karena ini menurut gue adalah target yang berikutnya. Lalu berikutnya dia bisa sampai kemana? Menurut gue sih bisa sampai ke area $320. Dan seperti biasa berikutnya ada $400. Dan terakhir itu ada di $500. Yang menurut gue Kuan ini bisa sampai lebih dari $500. Kalau bahkan kita lihat setelah halving harusnya kan semua kripto akan melebihi all time high-nya ya mayoritas. Berarti kalau dia lebih berarti kan sebenarnya bisa sampai ke $700 sesuai dengan prediksi yang tadi, baik di market cap off ataupun di sini ya teman-teman, di coincodex.com. Nah, bayangkan kalau misalnya kita sudah beli di harga saat murah ini $128 dan harganya naik sampai ke berapa kali lipat ya teman-teman ini? Hayo, ini berapa kali lipat? Naiknya kurang lebih 280%. Artinya kenaikan dari uang kita itu adalah 4 kali lipat. Luar biasa ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia sampai ke $700, wah itu lebih gila lagi ya teman-teman. Kita naiknya kurang lebih sampai 6 kali lipat sampai 5 kali lipat ya, karena kenaikannya 400% nih teman-teman.
Nah, jadi menurut gua sih ini gila banget sih si Kwon ini menurut gua potensinya, dan apakah bener bisa naik gitu, karena kalau gua lihat sih sebenarnya koin-koin dengan naratif yang lain seperti Solana ini udah naik tinggi sekali ya. Hal yang seperti ini nggak mungkin, tapi lihat aja nih harganya. Bayangkan kalau kita udah beli di tanggal November ya, kurang lebih di bulan November, tanggal 20-an aja ya harganya masih $20. Sekarang harganya udah $175. Yang artinya dia udah naik sekitar 7 kali lipat teman-teman. Kalau dilihat dari kemarin harga tertingginya udah naik 8 kali lipat. Ini Solana. Ada lagi nggak yang lain? BNB misalnya ya. Yang mana memang sama-sama harganya udah jatuh duluan nih teman-teman tuh. Udah di $200, sekarang harganya di $560, udah naik 3 kali lipat. Nah, berarti kalau kita lihat dari Kwon yang sekarang harganya belum naik, berarti potensinya menurut gua sangat-sangat besar. Apalagi buat teman-teman yang memang selalu bilang, ada nggak koin-koin yang belum naik? Nah, menurut gua ini adalah salah satu koin yang belum naik. Daripada kita ketinggalan terus, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk memasukkan Kwon ke dalam portofolio teman-teman. Nah, tapi sebelum teman-teman melakukan pembelian Kwon, saran gua teman-teman lakukan dulu riset terlebih dahulu ya. Lakukan riset terlebih dahulu, do your own research, karena balik lagi teman-teman, investasi kripto adalah investasi yang memang memiliki risiko yang sangat tinggi, dan video ini bukanlah ajakan untuk membeli Kwon ya teman-teman, karena video ini sebenarnya lebih ke edukasi. Gue melihat Kwon sebagai potensi koin yang akan naik seperti Ondo, seperti Solana dan BNB yang sebelumnya pernah gue bahas, dan harganya memang menurut gue masih murah. Oke, tapi seperti biasa, buat teman-teman lakukan riset terlebih dahulu, dan juga kalau teman-teman memang akhirnya memutuskan untuk membeli, artinya teman-teman tahu dan siap bertanggung jawab atas keputusan masing-masing. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan, dan buat teman-teman yang ingin selalu dapat update-nya soal Kwon ataupun koin-koin yang lain, silakan teman-teman cek Telegram yang ada di deskripsi di YouTube ini. Dan silahkan teman-teman join baik di channel, grup, ataupun Discord-nya, supaya teman-teman bisa mendapatkan update soal kripto dari saya secara langsung. Karena kalau teman-teman harus nunggu video YouTube seperti ini ya teman-teman tahu lah ya, bakalan agak lama karena saya harus syuting dulu dan saya nggak bisa memberitahukan teman-teman dengan lebih cepat. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.